Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi rasa dengan Anda. Setelah saya amat-amati, saudara-saudaraku, kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama itu tergolong tokoh-tokoh yang sabar ya. Kaitannya adalah dengan berbagai hal yang dialamatkan kepada NU dan tokoh-tokoh NU-nya. Yang ini dilakukan oleh sekelompok orang yang saat ini sedang banyak mengkritisi atau dikritisi oleh para peneliti. Di antaranya adalah pengaburan sejarah atas berdirinya NU. Seperti yang beberapa kali saya ulang. Beberapa kali saya tayangkan di kanal ini, misalkan bahwa berdirinya NU itu harus minta restu dulu sama seorang Habib. Kemudian secara nyata di belakangan ada lagi kisah yang serupa walaupun berbeda versi. Artinya berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari peran tokoh-tokoh Ba'alawi. Ini yang pernah saya ulas di sini ya. Dan tak kalah ngawurnya, ada yang mengatakan bahwa di konon asasi itu tertera nama-nama Habib yang dimintai izinnya, yang dimintai restunya. Ini juga pernah saya ulas. Ini kan sangat luar biasa pengaburan sejarahnya. Tetapi sepanjang sepengetahuan saya belum ada respon dari kiai-kiai NU secara kelembagaan. Hal lain juga beberapa tahun yang lalu ketika panas-panasnya musim politik di Indonesia, secara khusus di Jakarta, yang pada saat itu marak dengan istilah politik identitas. Gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama, gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama yang secara umum orang mengetahui isinya, kiai-kiainya adalah ulama-ulama besar, digeruduk. Setelah sebelumnya mereka dari Munas, kemudian berkeliling ke GP Ansor, terus ke gedung PBNU. Tak tanggung-tanggung mereka melompati pagar pembatas yang di tengah jalan. Hari itu saya ingat betul, hari Jumat ya, 2018. Walaupun tidak terjadi sesuatu yang merusak di gedung PBNU, karena saat itu ada Gus Nuril dan kawan-kawan dari Pagar Nusa dan Banser juga siap siaga, baik itu yang berseragam ataupun yang tidak. Kebetulan saya tidak berseragam. Nah, walaupun tidak terjadi kekisruhan di gedung PBNU, tapi ini kan sangat mencoreng bahwa gedung PBNU tidak luput dari intaian mereka. Entah apa tujuannya. Benar-benarkah karena urusan politik? Atau ingin sengaja mencoba-coba? Seperti apa benteng kekuatan kantor besar Nahdlatul Ulama itu, kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama itu? Wallahu a'lam. Atau hanya ingin menyampaikan kepada massa bahwa mereka berhasil menembus pagar Nahdlatul Ulama secara massa? Wallahu a'lam. Allah masih memberikan keselamatan bagi kita semua. Allah masih memagari kita dari anarkisme, sehingga saat mereka datang berduyun-duyun, akhirnya seperti tampak dalam video, tidak terjadi sesuatu apapun yang merusak fasilitas. Walaupun mungkin secara moral kita telah terusik. Bahkan mereka akhirnya diantara mereka kayak bersandiwara, lelucon yang tidak lucu. Ini pemandangan bukan untuk lucu-lucuan, ini pemandangan yang harus kita sikapi serius. Menurut hemat saya, nggak tahu menurut Anda atau menurut para kiai-kiai sepuh ya. Dan hari Jumat berikutnya, saya juga datang ke PBNU. Dan alhamdulillah
Untuk hari Jumat berikutnya ini saya sudah siap-siap takut terjadi seperti Jumat sebelumnya. Saya bertemu dengan seorang warga NU jauh-jauh dari Malang, naik kereta, ngongkos sendiri. Mungkin pada saat itu beliau tidur di Masjid An-Nahdhah di lantai dasar PBNU. Begitu semangat warga dari luar daerah Jakarta untuk menyelamatkan gedung PBNU, khawatir terjadi demo massa lagi yang lebih besar dan tidak terkendali. Alhamdulillah Allah masih selamatkan. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, di luar ini juga kiai-kiainya juga sama. Kalau Anda cari makian-makian orang-orang tertentu terhadap tokoh-tokoh NU, wow, bejibun. Saya bahkan secara pribadi, tapi ini sudah agak lama ya, peristiwanya sama ketika masih panas-panasnya peta politik di Indonesia. Saya pada saat itu menghadiri acara di daerah Jakarta Selatan, tidak jauh dari area Ciledug. Saya kebetulan beberapa kali diminta hadir dalam satu majelis untuk ngobrol lah sama jemaah majelis. Kemudian mereka membuat acara muludan. Saya diundang, saya hadir. Saya naik motor pada saat itu bersama anak saya yang masih MI. Dari awal penceramahnya dua orang penceramah itu sudah memulai kata-katanya dengan kata-kata yang tidak pantasnya terhadap Ketua Umum PBNU pada saat itu, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau dikatakan bodoh, goblok, dan segala macamnya. Saat itu jujur saya naik pitam. Cuman saya pikir lagi, saya bawa anak yang masih belum dewasa, khawatir terjadi sesuatu. Kondisinya pada saat itu hujan. Bukan urusan takut secara fisik, tetapi secara psikologi, dan juga saya kasihan sama sahabat yang menjadi panitia itu, karena memang sahabat saya. Apabila acara itu rusak gara-gara saya marah atau melawan dari dua penceramah, dan satu penceramahnya saya kenal karena salah satu penceramahnya sekarang sudah almarhum ya, beberapa kali mengisi di acara pengajian kami bulanan. Jujur pada saat itu saya sempat memuncak, cuma ya lagi-lagi Allah memberikan kesabaran kepada saya. Saya WA sahabat saya panitia, saya pamit pulang, khawatir saya terpancing marah. Saya ingat betul ketika mengajak anak saya pulang, nak. Anak saya jawab, hujan Bi, kenapa pulang? Udah pulang aja. Anak saya yang pada saat itu ya kelas 6 MI, itu di motor boncengan sama saya itu bercerita, itu penceramahnya kiai-kiainya kok ngaco ya, ngomongnya kasar, kayak bukan pengajian. Masa pengajian maki-maki? Ya begitulah nak, makanya Abi pulang hujan-hujan juga. Ini ilustrasi, atau mungkin bolehlah dibilang curhatan sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat jelantah, sebagai bagian dari orang yang mudah-mudahan masih diakui sebagai warga Nahdlatul Ulama. Betapa tokoh-tokoh kita diperlakukan seperti itu, tetapi sepanjang ini nampaknya belum ada tindakan yang serupa terhadap mereka. Bahkan Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat kita ta'zimi itu tidak lepas dari makian mereka. Nah, apa inti dari yang saya curhatkan ini, saudara-saudaraku? Disitulah ternyata memang kiai-kiai kita adalah orang-orang yang sabarnya merokap ya. Dan memang tidak mudah membawahi organisasi besar, dan menghadapi hal-hal yang seperti itu mungkin perlu strategi-strategi yang sifatnya khusus agar tidak terjadi perpecahan satu sama lain. Karena bagaimanapun kalau umpamanya kita kerucutkan di antara biang pelakunya itu dari kelompok habaib umpamanya nih, ya di antara pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari bawah sampai PBNU juga ada habibnya, kemudian warganya juga sama, mungkin itu yang dipertimbangkan. Hanya saja barangkali ketika berkaitan dengan
pengaburan sejarah, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, ini penting untuk disikapi. Ngapunten yai, sekedar masukan. Karena ketika sejarah kemudian dipercaya, karena apa? Sepengetahuan saya tidak sedikit warga NU yang tidak mengetahui betul sejarah NU karena latar belakang yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau yang pernah sekolah di lembaga pendidikan Ma'arif atau belakangan ini barangkali ikut MKNU atau PKPNU, walaupun ya hanya beberapa hari kan, tapi kalau lembaga pendidikan Ma'arif kan ada pendidikan Nahdlatul Ulamanya, pendidikan ke-NU-annya. Mungkin tentang sejarah ke-NU-nya ya lumayan. Tapi bagi mereka yang lost hanya menjadi bagian dari warga Nahdlatul Ulama, bisa saja terbawa. Terbukti di beberapa WhatsApp ya, sampai hari ini saya masih melihat postingan-postingan sejarah NU versi seseorang yang versi itu setelah saya teliti dari 2017 yang lalu setidaknya itu tidak menemukan keselarasan, keserasian dengan bukti-bukti berdirinya Nahdlatul Ulama. Tetapi dipercaya oleh sebagian kawan-kawan yang diantaranya ya bukan orang asal lah, bukan orang seperti saya, artinya dia punya titel akademik, tapi dipercaya. Maka melalui tayangan ini harapan saya kepada saudara-saudara kita semua untuk kembali menyadari bahwa pentingnya menjaga kemurnian sejarah, baik sejarah bangsa, sejarah kita, dan sejarah Nahdlatul Ulama. Penting sekali, dan mudah-mudahan berkenaan dengan hal ini, selain dari kader-kader NU ya kecil-kecilan kayak saya umpamanya memberikan pemahaman-pemahaman ya kecil-kecilan, harapannya juga ada penegasan dari NU secara kelembagaan, secara kepengurusan struktural. Karena apa? Penegasan itu penting karena legitimasi sebuah lembaga itu tentu lebih diperhitungkan ketimbang saya seorang diri menyampaikan atau kawan-kawan saya menyampaikan. Siapalah kami ini? Dikenal juga tidak, terkenal juga tidak, pinter juga tidak, hanya ingin berusaha menyampaikan. Demikian saudara-saudaraku, dan insya Allah saya akan mengupas kembali tentang pembelokan sejarah NU yang dilakukan oleh tokoh tertentu, karena belakangan tulisan yang katanya sudah dihapus itu masih muncul di beberapa WhatsApp group. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, dan semoga juga kita semua ditetapkan hati dalam kebersamaan merawat bangsa, agama, dan secara khusus menjaga dan merawat tradisi dan sejarah Nahdlatul Ulama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.